Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pagi ini saya berada di halaman sejenak merapikan dan merawat tanaman. Seketika saya teringat, terpanggil untuk mentadabburi tanaman yang berada di hadapan saya, dan sekaligus ingin mengajak sahabat untuk kita bersama mentadabburinya. Pernahkah di antara kita mengharapkan tanaman kita menjadi tumbuh subur, tumbuh berkembang sebagaimana nantinya akan menghasilkan buah yang diharapkan, menghasilkan buah yang manis, hasil yang memuaskan, atau ketika itu adalah tanaman bunga, maka mungkin di antara kita mengharapkan bunganya tumbuh menjadi bunga yang baik, menghasilkan kembang yang memuaskan. Begitu juga dengan pertumbuhannya yang lain. Dan pernahkah kita mengharapkan tanaman kita menjadi tanaman yang subur, tidak kerdil, pertumbuhannya memuaskan sebagaimana yang kita harapkan. Ini tentu menjadi harapan, bukan saja buat emak-emak, tetapi menjadi harapan semua bagi yang pernah merawat tanaman. Bagi mereka yang mengetahui, telah memiliki pemahaman tentang tata cara merawat tanaman, maka tentu mereka akan memperhatikan tata cara yang telah didapatkan, baik itu dengan penjelasan-penjelasan melalui tutorial yang mereka dapatkan, ataupun dengan berbagai literatur yang mereka telah baca untuk itu. Dan tentu saja sahabat sekalian, mereka akan berusaha untuk mematuhi semua itu, demi untuk menghasilkan tanaman yang nantinya akan sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin di antara kita akan bukan saja hanya akan merawat tanaman itu, tetapi semaksimal upaya dilakukan untuk merawatnya. Mungkin tanaman itu akan diawali dengan pemilihan bibit yang unggul, kemudian tanah yang subur, media tanam yang pantas untuk itu, dan berbagai faktor-faktor yang bisa membantu tanamannya nanti akan tumbuh dan tidak terganggu pertumbuhannya, proses pertumbuhannya. Demikianlah sahabat sekalian, seseorang yang menginginkan tanamannya akan tumbuh menjadi tanaman yang sehat. Akan tetapi terkadang tidak sedikit di antara kita yang mengharapkan tanamannya tumbuh baik, namun tidak melakukan langkah-langkah, tidak melakukan tahapan-tahapan bagaimana tanaman itu bisa menghasilkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Ketika dia tanaman yang akan menghasilkan buah, maka dia tidak mempersiapkan bagaimana tanaman itu bisa menghasilkan buah. Ketika dia adalah tanaman bunga, maka dia tidak melakukan tahapan-tahapan bagaimana agar bunga itu bisa menghasilkan kembang yang memuaskan. Demikianlah seterusnya. Karena itu, seseorang yang mengharapkan tanamannya tumbuh subur, menghasilkan buah yang sebagaimana yang diharapkan, atau bunga yang sebagaimana bunga yang diharapkan, tentu dia harus melakukan tahapan-tahapannya. Bahkan tidak sekedar merawatnya dengan penyiapan bibit yang unggul, tanah, media dan seterusnya yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, tetapi mereka juga mungkin akan melakukan upaya-upaya perawatan lainnya, entah itu dengan membersihkannya setiap hari, merawat pertumbuhannya,
melihat ketika ada hama yang bisa mengganggu pertumbuhannya, yang bisa merusaknya, ya. Bahkan ya sesekali mungkin dipupuk, ya. Pada pagi hari disiram, sore hari disiram, ya ada kalanya mungkin diberi pupuk cair, atau dengan pupuk kandang, dan berbagai usaha-usaha lainnya demi untuk menghasilkan ya tanaman yang baik, tanaman yang akan tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Ya. Demikianlah sahabat sekalian, tanaman ini ketika kita mengharapkan buah yang sebagaimana yang diharapkan, bunga yang menghasilkan bunga sebagaimana yang diharapkan, ya maka demikian halnya dengan tubuh kita ini, ya demikian halnya dengan pohon keimanan pada diri atau pribadi seorang muslim, ya. Seorang muslim ketika kita mengharapkan dia menjadi pribadi muslim yang sejati, muslim yang baik, muslim yang taat, setelah dilahirkan tentu tidak akan lahir menjadi seorang yang langsung menjadi seorang yang cerdik pandai, tidak langsung lahir menjadi seorang ilmuwan, tidak langsung lahir menjadi seorang yang keimanannya baik, ya tidak langsung lahir menjadi orang yang memiliki wawasan dan keilmuan yang luas, tetapi di sana membutuhkan proses yang panjang, ya membutuhkan proses yang panjang. Keimanan kita haruslah diupayakan, keimanan kita haruslah dirawat. Sebagaimana tanaman ini, tanaman ketika diinginkan menjadi tanaman yang tumbuh subur, menghasilkan buah yang baik, maka dia harus diupayakan, ya, dia harus dirawat, ya, dan berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk merawatnya, ya, untuk bisa menghasilkan sebagaimana yang diinginkan, ya. Maka demikianlah sahabat sekalian, keimanan kita ini, ya haruslah diupayakan, ya haruslah dirawat, diperhatikan, ya mendapatkan perhatian, ya. Kalau saja lembaran daun bunga di halaman begitu rutinnya kita bersihkan, ya begitu rutinnya kita rawat, ya mencegah dari berbagai kemungkinan hama yang bisa memperlambat pertumbuhannya, ya maka demikian halnya dengan keimanan kita. Segala hal yang bisa merongrong, bisa merusak tatanan keimanan kita, maka seharusnya juga diupayakan untuk bagaimana bisa dihilangkan, ya bisa disingkirkan dari kehidupan kita, ya. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi yang cerah ini, ya, jangan beranjak, jangan tinggalkan tayangan ini, karena berikut ini saya akan membeberkan kepada kita setidaknya dua hal. Dua hal yang dengan dua hal ini ketika kita lakukan maka akan membantu kita untuk merawat dan menghasilkan keimanan sebagaimana yang seorang pribadi inginkan, ya. Dua hal yang saya maksud ini sahabat sekalian, ya. Yang pertama adalah kebutuhan akan ilmu, ya, kebutuhan akan ilmu. Kalaulah tubuh ini membutuhkan makan dan minum setiap hari, tetapi kebutuhan akan makan dan minum ini juga masih ada batasannya. Dan dalam artian bahwa kalaulah badan ini, tubuh ini membutuhkan energi, dan energi itu didapatkan dari makan dan minum yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, ya. Akan tetapi kebutuhan kita akan makan dan minum ini ternyata sahabat sekalian, ya, masih ada batasan-batasan di mana tanpa makan dan minum itu kita masih bisa bertahan hidup, ya. Setiap hari kita makan dan minum, ya dia adalah kebutuhan kita. Akan tetapi ada kalanya dalam satu hari kita bisa berpuasa tanpa makan dan tanpa minum, ya. Dalam sehari kita bisa saja tidak makan, tidak minum, ya bahkan ya mungkin besoknya ya puasa kita lanjutkan,
Dan banyak di antara kita yang mampu melakukan itu. Ya, banyak di antara kita yang mampu melakukan itu. Ya. Di sana ada saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ada di antara mereka yang puasanya ya mereka hanya berbuka dengan segelas air, ya, beberapa gelas air. Setelah itu mereka tidak menemukan bahan makanan untuk mereka gunakan untuk berbuka. Ya. Sebutlah misalnya saudara-saudara kita di Palestina, ya, saudara-saudara kita di Suriah, saudara-saudara kita di tempat-tempat atau di negara-negara yang mereka kekurangan bahan makanan. Ya, mereka terbatas dan ya kekurangan bahan makanan. Di antara mereka ada yang tetap bertahan hidup, ya, dan di antara mereka tetap menjalankan perintah Allah untuk menunaikan ibadah puasa. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kebutuhan kita akan makan dan minum ya tidak dipungkiri akan urgennya, tetapi ada masa kita tanpa makan dan minum masih bisa bertahan hidup. Akan tetapi sahabat sekalian, kebutuhan kita akan ilmu, maka dialah kebutuhan pokok, dialah kebutuhan yang luar biasa, dialah kebutuhan yang sangat kita butuhkan. Ya. Bahkan ya, ulama kita menyebutkan bahwa kebutuhan kita akan ilmu ini ya sebanyak ya bahkan lebih banyak melebihi daripada kebutuhan kita akan makan dan minum dan kebutuhan kita dari kebutuhan yang lain. Setiap kita bangun tidur sampai tidur kembali, maka di sana banyak persoalan yang membutuhkan ilmu. Setiap desahan napas kita, maka di sana dibutuhkan ilmu. Setiap gerak-gerik kita di sana membutuhkan ilmu. Agar apa yang kita lakukan, gerak-gerik kita, aktivitas kita tidak salah, tidak melenceng dari apa yang seharusnya dilakukan. Karena itu, ya kita bisa menemukan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis, dan bagaimana ulama kita mempraktekkannya sebagai bukti-bukti akan kebutuhan terhadap ilmu. Ya. Dalil yang pertama, ya sebutlah misalnya ya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Ya, wajib hukumnya bagi setiap muslim. Sejatinya dengan dalil-dalil seperti ini sudah cukup buat kita untuk ya bagaimana senantiasa ya setiap pribadi muslim itu senantiasa berusaha untuk menuntut ilmu. Kalau emak-emak di rumah merawat bunga, maka merawat bunga saja membutuhkan ilmu. Bagaimana tata cara merawat bunga, ya, bagaimana menghasilkan bunga yang baik tadinya ya di muqaddimah kita pada tayangan ini ya, maka lagi-lagi ini adalah bukti bahwa kehidupan kita ini, dalam aktivitas kehidupan kita ini semua membutuhkan ilmu. Ya, semua membutuhkan ilmu. Ya. Pada tanaman ini saya bisa memperlihatkan bahwa tidak semua tumbuh baik. Ya, tidak semua tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh pemiliknya. Ya, maka di sini dibutuhkan ya, kenapa tanaman ini bisa kerdil ya. Kenapa ada di antara tanamannya tumbuh tidak sebagaimana yang diharapkan. Kenapa ada bunga daunnya nampak layu ya, daunnya nampak usang ya, keriput ya, tidak selebar yang lainnya ya. Maka pada saat itu menunjukkan bahwa ya kita membutuhkan pengetahuan, kita membutuhkan ilmu bagaimana merawat bunga yang benar ya, bagaimana merawatnya dengan baik ya. Karena itu sahabat sekalian, kita bisa menemukan bagaimana para ulama kita ya, mereka betul-betul hirs ya, mereka sangat loba dalam menuntut ilmu ya. Bahkan di antara mereka menghabiskan waktunya dalam rangka untuk mempelajari ilmu ini ya, menuntut ilmu. Di antara mereka ada yang safar ya, menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk mendapatkan ilmu. Di antara mereka ada yang
menghabiskan atau menjual sebagian perabot rumah tangganya dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, ya. Dan demikianlah seterusnya, ya, berbagai upaya-upaya yang mereka lakukan untuk itu, ya. Dengan ilmu, sahabat sekalian, seseorang akan mengenal, ya, mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dengan ilmu, ya, kita akan mengetahui antara yang hak dengan yang batil. Apakah hal ini boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dengan ilmu, maka seseorang akan dapat beribadah dengan benar, yang menjalankan ketaatannya kepada Allah dengan benar, dan dengan ilmu pula akan senantiasa membantu kita untuk mawas diri, berhati-hati dari segala kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjerumuskan kita pada pelanggaran dan kelalaian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu betapa ilmu ini sangat penting, sangat berharga sahabat sekalian untuk kita senantiasa pelajari. Ini yang pertama. Yang kedua sahabat sekalian, ya, poin penting untuk bagaimana menjaga, ya, pohon keimanan kita ini untuk menjadi seorang pribadi muslim yang baik sebagaimana yang diinginkan adalah, ya, kalau tadi ilmu, maka yang kedua adalah lingkungan yang baik. Ya, lingkungan yang baik. Ya, kalau dalam istilah bahasa Arab, bi'ah yang baik. Betapa sahabat sekalian, lingkungan, ya, yang baik ini, tempat yang baik sangat berpengaruh, sangat menentukan dan memberikan peranan yang sangat berarti dalam menjaga pohon keimanan kita ini, keimanan seorang pribadi muslim. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, almar'u yuladu ala almar'u ala dini khalilihi. Nah, almar'u ala dini khalilihi. Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Ya, tergantung agama dengan siapa dia bergaul. Karena itu ketika kita ingin melihat bagaimana agama seseorang, maka lihatlah kepada siapa dia bergaul, ya, kepada siapa dia berteman, bagaimana lingkungannya, bagaimana persahabatannya, bagaimana pergaulannya, maka akan seperti itu keimanan seseorang. Ya. Betapa sahabat sekalian ini sangat berarti. Pada video sebelumnya, ya, saya sudah pernah jelaskan bahwa begitu pentingnya pertemanan ini, itu diibaratkan dengan berteman dengan penjual parfum, ya, bersama dengan penjual parfum atau bersama dengan pandai besi. Ya, ketika kita bersama dengan pandai besi, maka, ya, tentu sewaktu-waktu kita bisa terkena percikan besinya, terkena percikan bara apinya, ya, baik, atau paling tidak setidaknya akan membuat mata kita akan silau, ya. Berbeda dengan berteman dengan penjual parfum, ya, kalau kita tidak mampu membeli parfumnya, maka setidaknya, ya, kita akan mendapatkan percikan-percikan bau-bau harum dari parfumnya itu, ya. Demikianlah, ya, ketika kita berteman, bersahabat dengan penjual parfum, bahkan, ya, kita bisa dengan mudah mendapatkan, ya, membeli parfum tersebut tanpa harus repot, ya, di mana bisa mencari parfum yang baik dan benar, ya. Sahabat sekalian, demikianlah gambaran pertemanan ini oleh Rasulullah SAW gambarkan. Ya, dari sini nampak, ya, bahwa dengan berteman dengan orang yang baik-baik, ya, maka akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, berada di lingkungan yang benar, ya, berada di lingkungan yang baik, ya, maka akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, kepada siapa anak-anak kita bergaul, kepada siapa mereka berteman, ya, maka ini perlu dan menjadi perhatian setiap kita. Oleh karena ini akan mempengaruhi tumbuh kembang pribadinya, akan mempengaruhi keimanannya. Ya, karena itu sahabat sekalian, dua hal ini, ya, ilmu kemudian lingkungan,
ini sangat berarti, sangat penting dalam kehidupan kita untuk melahirkan ya dan menjadi pribadi muslim yang baik. Ya. Karena itu sahabat sekalian, di akhir video ini saya ingin menyampaikan, menasihatkan buat diri saya dan kepada kita semuanya. Kalaulah tanaman yang kita harapkan tadi itu kita lakukan berbagai upaya untuk memperbaikinya, ya, perawatannya diperbaiki, pemupukan dan berbagai faktor yang bisa membuat dia tumbuh subur, ya, tumbuh menjadi baik, tanaman yang baik. Maka demikian halnya dengan keimanan kita ini. Haruslah dijaga, haruslah dirawat, ya, agar nantinya menjadi ya keimanan pribadi yang baik pula. Saya kira sahabat sekalian, demikian pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kalaulah tayangan ini bermanfaat, maka semoga itu bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Ya. Dan kalau ada hal yang kurang berkenan, ya mohon dimaafkan, karena selaku manusia biasa tentu kita tidak pernah terluput dari segala kesilapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.